Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dalam ibadah renungan harian GKPU Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami mohon Tuhan membimbing kami hari ini dengan firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan ini menjadi pegangan kami dan menjadi arah kami untuk terus setia dan berharap hanya kepadamu. Kami sedia membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-29. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan ayat 27 hingga ayat 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah iman yang membuktikan Yesus anak Allah. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang penuh dengan makna dan kuasa tentang iman dan kesembuhan, sebagaimana yang disaksikan dari Markus 5 ayat 27 hingga ayat 29. Kisah ini mengisahkan seorang wanita yang disembuhkan karena imannya yang besar kepada Yesus. Mari kita lihat bagaimana iman yang kuat dapat membawa kesembuhan dan pemulihan, serta bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran ini dalam hidup kita sehari-hari. Bacaan kita menceritakan tentang seorang perempuan atau seorang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Setelah mendengar tentang Yesus, ia mendekatinya dari belakang di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan menjama jubahnya. Wanita itu berkata dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasa bahwa tubuhnya sudah sembuh dari penyakitnya. Bagaimana kita memahami bacaan kita dalam situasi kita? Yang pertama, iman yang berani dan gigih. Wanita ini menunjukkan iman yang luar biasa. Dalam konteks budaya saat itu, penyakit yang ia derita membuatnya dianggap najis dan diasingkan dari masyarakat. Namun dia tidak membiarkan stigma sosial atau ketakutan menghalanginya untuk mendekati Yesus. Wanita ini menunjukkan keberanian luar biasa dengan mendekati Yesus di tengah kerumunan. Percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya, dia akan sembuh. Iman kita juga harus berani dan gigih seperti wanita ini. Percaya bahwa Yesus dapat memberikan kesembuhan. Dan tidak hanya kesembuhan, tapi juga pemulihan. Yang kedua, keyakinan dalam kuasa Yesus. Perkataan wanita ini, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Menunjukkan keyakinan yang mendalam. Dia percaya bahwa hanya dengan menjama jubah Yesus, dia akan disembuhkan. Keyakinan perempuan ini bukti iman yang besar. Iman kita harus kuat dan penuh keyakinan bahwa Yesus dapat bekerja dalam hidup kita, bahkan melalui tindakan yang sepertinya sederhana. Ketiga, kuasa kesembuhan Yesus. Kisah ini menunjukkan bahwa kesembuhan datang dari Yesus. Ketika wanita itu menjama jubahnya, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Kuasa Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
Dia mampu menyembuhkan segala macam penyakit dan membawa pemulihan dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat bahwa Yesus adalah sumber dari segala kesembuhan dan pertolongan. Yang keempat, pentingnya mendengar tentang Yesus. Wanita ini mendengar tentang Yesus dan hal ini membangkitkan imannya. Mendengar tentang Yesus dan pekerjaannya sangat penting untuk membangun iman. Kita juga harus rajin mendengar firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian tentang pekerjaannya di dalam Alkitab. Dengan mendengar tentang Yesus, iman kita akan tumbuh dan kita akan lebih yakin untuk datang kepadanya dalam doa dan permohonan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah wanita yang menjamah jubah Yesus menjadi pengingat bagi kita tentang kekuatan iman untuk mengakui Yesus anak Allah yang sungguh berkuasa. Marilah kita memiliki iman yang berani dan kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber segala kesembuhan dan pemulihan. Ketika kita mendengar tentang pekerjaannya dan mendekatinya dengan iman, kita akan mengalami kuasanya yang ajaib dalam hidup kita. NKB 72, nama Yesus berkumandang. Kita nyanyikan bersama. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus memberikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Mari kita berdoa. Kami diingatkan tentang iman yang kuat, berani dan kokoh yang ditunjukkan oleh perempuan, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Mau mengingatkan kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh, untuk kami dapat hidup berkenan dan terus hidup di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bagi saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan, tantangan, Tuhan tolong mereka dan bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.